Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oke, ini merupakan pembelajaran pertama bagian bab 1 materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, tujuan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tersebar, yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran. Yaitu ada hadisnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah, kutinggalkan untukmu dua perkara pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Oke, selanjutnya ini pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian ada kitab Zabur kepada Nabi Dawud, dan Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, di sini ada beberapa beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup beberapa hal berikut. Pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman terhadap kitab yang kita ketahui nama-namanya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dalam kitab tersebut selama tidak dihapus, mansukh dengan ridho dan penerimaannya, baik memahami hikmah di balik hukum-hukum tersebut ataukah tidak. Oke, ini ada beberapa fungsi untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Nah, ini ada pengertian kitab dan suhuf. Ya, dan ini juga perbedaannya, ada kitab ada suhuf.
Nah, ini kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, ini perbedaan antara kitab dan suhuf. Nih, kitab ini wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Nah, kemudian kalau wahyu Allah ini suhuf, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Selanjutnya untuk kitab, isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Kemudian kalau isi suhuf ini sangat simpel. Ya, itulah merupakan penjelasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan eh, kita semuanya bisa mengamalkan ya apa yang terdapat dalam kitab Allah, terutama bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita semua sebagai umat Rasulullah harus bisa mengamalkan isi Al-Quran dan jangan lupa untuk terus dibaca tiap hari dan jangan sampai terlewatkan sehari tanpa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan walaupun kalian berada di rumah, semoga bisa istiqomah membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.